Pemirsa, warga Banyakan Piungan, Bantul, Yogyakarta memblokir jalan. Kita akan dengarkan sebenarnya apa maksud dan juga tuntutan warga. Kita akan dengarkan langsung dari Bapak Juno Prasetyo. Ini juga merupakan warga yang tadi juga ikut dalam gerakan ataupun aksi ini memblokir TPS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Juno. Waalaikumsalam. Baik, Selamat malam. Pak Juno, saya sempat mendapatkan informasi tadi kami sudah tayangkan bahwa kabarnya warga ini menolak tempat pembuangan sampah tersebut, Pak. Minta ditutup selamanya. Kenapa, Pak? Kan ada segera tanggapan, Pak, dari pemerintah setempat untuk bisa menyediakan kebutuhan dan juga memenuhi keinginan para warga terkait dengan adanya tempat pembuangan sampah ini, Pak. Terima kasih, Pak Juno. Selamat malam. Lalu bagaimana perkembangan pencarian hingga saat ini? Nah, ini kita akan langsung saja mendengarkan kabar yang akan disampaikan oleh Pak Aris Sofingis selaku Kepala Basarnas Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Aris, mungkin bisa diberikan kabar terbaru kepada kami bagaimana update perkembangan upaya pencarian hingga malam hari ini? Warga di sana, apakah memang sungai itu dekat dengan habitat buaya, Pak? Hal ini masih... Keterangan ini kepada kami dan jika besok dilanjutkan pencariannya kita harapkan berhasil. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih. Selamat malam Mbak Putri. Baik, pemirsa, kita akan beralih ke kabar berikutnya. Seorang perempuan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur nekat menguras isi ATM milik kekasihnya sendiri. Baik, pemirsa, kita akan selanjutnya mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian. Sudah terhubung kita dengan AKP M. Gananta selaku Kasat Reskrim Polres Tuban. Selamat malam AKP M. Gananta. Ya, selamat malam Bu Putri. Baik, Pak Gananta, kami sedikit tadi mengetahui bagaimana upaya dari pelaku ini, bagaimana mengambil ATM-nya dan juga mendapatkan PIN-nya atau password-nya. Lalu sebenarnya apa motif dari pelaku ini atau motif dari wanita ini sehingga kemudian menggasak uang yang ada di rekening kekasihnya? Ya. Ini kepada kami. Selamat malam Pak Gananta. Baik, terima kasih. Selamat malam. Kita akan langsung saja lanjutkan perbincangan. Bang Ipang, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh tadi Bang Ali Ngabalin yang juga mengatakan bahwa nggak ada kok selama ini visi misi menteri. Marah menterinya untuk nyalon tapi tetap harus bekerja sehingga kemudian... Ya, salah satu tanda berterima kasih lain tidak ada cita-cita. Bang Ali silakan. Canggih, saya tidak persoalkan itu. Yang saya mau bilang itu siapa kongkol? Ya. Menteri mana yang bersekongkol dengan pengusaha? Baik Bang Ali. Bang Pagi sudah mengetahui. Jangan memfitnah orang. Baik Bang Ali. Baik Bang Pagi silakan. Jadi dalam pendekatan ekonomi politik ya Bang, ya mohon maaf ilmu saya masih rendah ini. Dalam pendekatan ilmu politik daerah ya Mbak ya. Ini saya alihkan sedikit nih, kepala daerah ketika wakilnya pengusaha agak bingung kepala daerahnya karena ada potensi tidak ada dalam pengusaha itu makan siang gratis, no freelance. Selalu bicara ada apa-apa. Maka ketika ada wakil kepala daerah itu pengusaha, kepala gubernurnya Bang Ali, pusing. Bang Ali, kita tahan dulu. Nanti kita juga memberikan kesempatan untuk Pak Jazilul memberikan pendapat. Siapa penguasa Bang Ali, itu? kita tahan dulu Bang Ali. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Saya gampang nyebut namanya. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan Pak Jazilul. Kalau tadi juga saya bisa mengulang. Yang juga dilihat oleh publik bagus, itu juga sulit, tidak mudah. Apalagi kalau fokusnya macam-macam. Dan sekarang, terus terang, ini juga dampak pandemi ini juga keadaan sulit. Nah, maka pahamilah apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ini. 2 tahun ini, mari bareng-bareng buktikan kepada rakyat bahwa Pak Jokowi dengan seluruh aparatur menterinya ini memang bekerja fokus untuk rakyat, bukan untuk fokus-fokus yang lain. Itu yang ditunjukkan oleh Presiden. Sekarang pergi ke Amerika, ini semua untuk rakyat. Baik Pak Jazilul. Bang Ali mungkin bisa langsung ditanggapi usul yang disuarakan oleh PKB mengenai hal ini, sebaiknya ya mundur saja. Nah itu makanya ada penguasa yang bersekongkol, ada menteri lah bersekongkol dengan pengusaha. Siapa orangnya? Sebutkan namanya, karena tahapan-tahapan pemilu juga ada. Nanti Juni, Juli, Agustus itu mulai tahapan. Sehingga sampai pada batas-batas tahapan itu kan kita tahu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, KPU telah membuat regulasi turunannya. Tahapannya jelas. Sampai pada tahapan itu pasti saya yakini bahwa sudah bukan pertama kali, sudah sering terjadi setiap calon-calon presiden yang ada di menteri itu mengundurkan diri
Kan Baik. normal itu. Baik. Tetapi sebagai seorang presiden dan kepala pemerintahan, kepala negara, di kemudian hari. Artinya salah satu cara adalah loyal, tegak lurus sama presiden. Sekarang bagaimana cara mengimbangi kerja presiden? Bakal menteri tidak mampu mengimbangi kerja presiden. Bahkan menjadi beban bagi presiden menteri-menteri sekarang gitu. Nah, ini yang menurut saya fokus tadi kepada apa yang diminta oleh presiden, bukan fokus kampanye, tapi fokus kepada kebijakan-kebijakan strategis nasional yang sudah menjadi target. Kalau tidak, maka ini akan nanti suatu saat ini akan menjadi masalah di kemudian hari kalau kemudian periode ketiga, tapi Ya. bencana. Terbatasan Jokowi. waktu juga, maka usai sudah perbincangan ini, saat itu kami akan kembali dengan kabar-kabar menarik lainnya saat lagi. Dalam sebulan sampai 2 kali, Presiden Jokowi ini kemudian memberikan sentilan atau setidaknya menegur, mengingatkan mungkin ya bahasa yang lebih bijak para menteri di kabinetnya. Seperti yang terakhir tadi sudah Anda dengarkan bahwa saya minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing. Itu disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Apakah betul memang di masa-masa ini menjelang memang awal dimulainya pemilu 2024 sudah banyak jajaran menteri yang punya tujuan tertentu di pemilu mendatang, sudah nggak 100% fokus, sudah nggak 100% konsentrasi dan juga berbagi pikirannya dengan agenda pribadinya, atau malah mungkin ada yang mendompleng betul melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Jokowi, betul memang melakukan tugasnya sebagai seorang menteri, tapi juga di sisi lain sambil melakukan kampanye ataupun juga membentuk pencitraan diri. Dan tujuannya ya sama saja untuk menuju pemilu 2024 mendatang. Dan untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber baik secara langsung dan juga melalui daring untuk bisa terlibat dan juga memberikan pandangannya mengenai hal ini. Yang pertama di samping saya sudah ada Bang Pangipan di studio, juga sudah bergabung para narasumber lainnya via daring. Yang pertama adalah Bang Ali Mukhtar Ngabalin yang mengatakan bahwa ada yang berpendapat masyarakat 2 kali kasih pesan seperti ini. Pak Jokowi sedang galau artinya. Iya Mbak Putri, tidak konsen, memang ini dia sangat disayangkan. Iya, Gitu. Bang, sudah banyak menteri-menteri yang punya tujuan